Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik, perkenalkan nama saya Hafia Rifatul Hidayah. NIM saya K7122010 dari kelas 1A. Prodi PGSD Surakarta, Universitas 11 Maret. Di sini kakak akan membahas tentang sikap ilmiah, rasa ingin tahu, dengan judul menumbuhkan rasa ingin tahu pada anak SD. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Yuk belajar tentang apa itu rasa ingin tahu. Sebelum ke rasa ingin tahu, kita belajar tentang pendahuluannya dulu ya. Sikap ilmiah adalah suatu sikap yang mampu menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, yang tidak mengenal putus asa serta dengan ketekunan dan juga keterbukaan. Sikap ilmiah diartikan sebagai suatu kecenderungan, kesiapan, serta ketersediaan seseorang untuk memberikan tanggapan atau tingkah laku secara ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya. Sikap ilmiah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar. Salah satu contoh sikap ilmiah yaitu sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Mengapa demikian? Bagaimana caranya? Apa saja unsur-unsurnya? Dan seterusnya. Kita lanjut ke definisi rasa ingin tahu. Ada berbagai banyak pendapat tentang definisi rasa ingin tahu menurut para ahli. Saya akan membacakan definisi rasa ingin tahu menurut Silmi dan Kusmarni 2017 232 sampai 234. Rasa ingin tahu adalah suatu emosi alami yang ada pada dalam diri manusia yang mana adanya keinginan untuk menyelidiki dan mencari tahu lebih dalam mengenai suatu hal yang dipelajarinya. Lalu menurut McL Neal 2002-51 yang menyatakan bahwa rasa ingin tahu adalah keinginan untuk belajar menyelidiki atau mencari tahu yang mengarah pada eksplorasi atau penyelidikan. Menurut Loewenstein Elliot 2000 di nomor 348, rasa ingin tahu merupakan emosi kognitif yang terjadi ketika siswa mendapat perbedaan atau pertentangan antara apa yang diyakini atau diketahui dan kenyataan yang ada. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah emosi kognitif ketika seseorang mendapat suatu pertentangan yang memunculkan keinginan belajar, menyelidiki, dan mengetahui secara luas dan mendalam. Rasa ingin tahu juga dapat diartikan sebagai suatu emosi alami yang ada pada dalam diri manusia yang mana adanya keinginan untuk menyelidiki dan mencari tahu lebih dalam mengenai suatu hal yang dipelajarinya. Dalam perilaku dapat ditunjukkan dengan aktivitas atau kegiatan mengeksplor, manipulasi, ataupun juga mengkoordinasikan struktur kognitif yang sudah ada dengan cara baru untuk memahami pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Nah, lalu apa ciri-ciri rasa ingin tahu? Ciri-ciri rasa ingin tahu menurut Yaumi 2014 nomor 102. A. Mengajukan pertanyaan. B. Selalu timbul rasa penasaran. C. Menggali dan menyelidiki. D. Tertarik pada berbagai hal yang belum ditemukan jawabannya. E. Mengintai, mengintip, dan membongkar berbagai hal yang masih kabur. Menurut Hendra Cipta 2016, sikap ingin tahu ditandai dengan minat peserta didik terhadap perilaku alam di sekitarnya. Sikap ingin tahu ini terlihat pada kebiasaan bertanya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Keingintahuan didefinisikan sebagai kecenderungan untuk bertanya, menyelidiki, dan mencari setelah mendapatkan pengetahuan. Menurut Silberman dalam Salirawati 2012, bahwa ciri siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi antara lain adalah sering mengajukan pertanyaan dan antusias dalam mencari tambahan materi
selain dari buku yang dimiliki. Kita lanjut ke indikator sikap ingin tahu. Menurut Suryani 2016, 1. Mengajukan pertanyaan tentang objek atau peristiwa. 2. Menggunakan beberapa alat indera untuk menyelidiki objek. 3. Antusias terhadap proses sains. 4. Perhatian pada objek yang diteliti atau diamati. 5. Antusias mencari jawaban. 6. Memperlihatkan minat pada hasil percobaan. Indikator rasa ingin tahu menurut Daryanto 2013 nomor 138 dan 147. Indikator sekolah yaitu A. Menyediakan media komunikasi atau informasi atau media cetak atau media elektronik untuk berekspresi bagi warga sekolah. B. Menciptakan suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu. C. Eksplorasi lingkungan secara terprogram. Indikator siswa yaitu A. Bertanya atau membaca sumber di luar buku teks tentang materi yang terkait dengan pembelajaran. B. Membaca atau mendiskusikan gejala alam yang baru terjadi. C. Bertanya tentang beberapa peristiwa alam, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi yang baru didengar. D. Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran di luar yang dibahas di kelas. Lanjut ke dimensi yang harus ditingkatkan berdasarkan Kasdan et al. 2018. Pertama, joyous exploration, adanya pengalaman yang menyenangkan dalam kegiatan yang dilakukan. Kedua, deprivation sensitivity, adanya rasa kecemasan dan frustasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, ada stress tolerance, bagaimana upaya untuk menangani kecemasan yang hadir saat mengeksplorasi hal baru yang tak terduga. Yang keempat, ada thrill seeking, keingintahuan dari suatu keinginan yang bukan dikurangi tapi harus diperkuat. Yang kelima, ada social curiosity atau over social curiosity, suatu keadaan yang dimana memperoleh informasi baru dengan berkomunikasi ataupun interaksi dengan orang lain yang dimana nantinya mampu untuk dipercaya dan tidak dipercaya. Menumbuhkan rasa ingin tahu menurut Kurniawan tahun 2014 nomor 149. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, ajari peserta didik untuk selalu membuka pemikiran mereka terhadap hal-hal baru ataupun hal-hal yang sudah pernah mereka pelajari. Kedua, ajari peserta didik untuk tidak selalu menerima suatu hal sebagai suatu kebenaran yang bersifat final. Ketiga, ajari peserta didik untuk selalu dan banyak bertanya. Keempat, ajari peserta didik untuk jangan pernah sekalipun memberikan label terhadap sesuatu hal sebagai sesuatu yang membosankan atau tidak menarik. Kelima, ajari peserta didik untuk melihat dan menyadari bahwa belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Keenam, biasakan peserta didik untuk membaca beragam jenis bacaan untuk mengeksplorasi dunia-dunia baru bagi mereka. Nah, kita lanjut ke cara memberdayakan rasa ingin tahu pada anak SD. Yang pertama, kita bisa melalui kegiatan literasi. Kegiatan literasi merupakan kegiatan memahami dan mencari informasi dengan cara membaca, mendengarkan, dan melihat. Dalam pembelajaran literasi melibatkan interpretasi, kolaborasi, konversi, pengetahuan kultural, pemecahan masalah, refleksi diri, serta melibatkan penggunaan bahasa. Lalu yang kedua, melalui model contextual teaching and learning. Model contextual teaching and learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya.
Menurut Mulyasa, model contextual teaching and learning merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui model belajar inquiry. Model pembelajaran inquiry menjadi model pembelajaran yang layak untuk dipertimbangkan. Karena dalam model ini, pembelajaran tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban, melainkan juga mendorong keingintahuan peserta didik dalam melakukan penelusuran, pencarian, dan pengembangan kajian serta analisis lebih lanjut. Dari Sari 2019, model pembelajaran inquiry memfasilitasi peserta didik dalam 1. Mengajukan pertanyaan tentang objek atau peristiwa. 2. Menggunakan beberapa alat indera untuk menyelidiki objek. 3. Antusias terhadap proses sains. 4. Perhatian pada objek yang diteliti atau diamati. 5. Antusias mencari jawaban. Dan 6. Memperlihatkan minat pada hasil percobaan. Lalu yang keempat, melalui guided discovery. Model guided discovery dipilih sebagai alternatif solusi terhadap persoalan rendahnya rasa ingin tahu siswa. Pembelajaran guided discovery memanfaatkan efek motivasi intrinsik dari keterlibatan siswa sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Pembelajaran dimulai dengan upaya menemukan pola-pola yang belum dinyatakan secara terbuka oleh guru sehingga rasa penasaran dan tantangan tumbuh dalam diri siswa. Menurut Enggen dan Kauchak tahun 2012. Yang kelima, kita bisa melalui penggunaan model belajar problem based learning atau PBL. Menurut Tan dalam Rusman tahun 2014 nomor 232, model PBL atau pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru, dan kompleksitas yang ada. Menurut Trianto tahun 2014 nomor 62 mengemukakan bahwa model PBL merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model PBL merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, serta kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Yang keenam, kita bisa melalui metode pembelajaran snowball throwing. Metode pembelajaran snowball throwing merupakan modifikasi pembelajaran aktif untuk mengarahkan potensi peserta didik terhadap materi yang dipelajarinya dengan teknik bertanya yang menitik beratkan pada kemampuan siswa dalam merumuskan pertanyaan yang dikemas menjadi sebuah permainan yang menarik, yaitu saling melempar bola salju atau snowball throwing yang berisi pertanyaan kepada semua teman. Kegiatan menyusun pertanyaan ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap topik yang sedang dibicarakan. Selain itu, menjawab pertanyaan yang mereka dapatkan juga mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Mereka akan mencari makna dari apa yang dipertanyakan oleh orang lain terhadap dirinya, sehingga akan memotivasi siswa dalam menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka dapatkan. Metode snowball throwing juga membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan dalam proses pembelajaran. Menurut Suprijono tahun 2013 nomor 111. Nah, sudah selesai pembahasan ini. Dari pembahasan tadi kita dapat mengetahui tentang apa itu sikap ilmiah dan apa itu rasa ingin tahu, ciri-cirinya, dan juga indikator-indikatornya. Lalu
gimana cara menumbuhkan rasa ingin tahu. Dan kita bisa mengetahui bagaimana cara memberdayakan rasa ingin tahu pada anak SD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.